Bab 1. Di puncak sebuah bukit, seorang anak laki-laki berusia tidak lebih dari 13 tahun berjalan dengan kakinya yang pincang sambil tertawa riang. Walau berjalan, namun kecepatannya bagai orang yang berlari kencang. Di kejauhan, seseorang duduk dengan tenang di bawah sebuah pohon. Tak jauh dari pohon itu terdapat sebuah makam yang terlihat rapi terawat. "Kakek buyut, lihat apa yang aku dapat!" teriak anak itu dengan sedikit berlari mendatangi laki-laki tua tadi. Setelah dekat, orang yang dipanggil kakek membuka matanya lalu bertanya. Kakek pun berkata, "Apa yang tuan muda peroleh hari ini?" Si anak menyerahkan sesuatu kepada lelaki itu sembari tertawa, lalu ia pun berkata, "Bagaimana pendapat kakek buyut tentang ini?" Si kakek dengan wajah penuh senyum menerima barang yang diberikan si anak. Memegangnya dengan wajah sedikit berubah, ia lalu bertanya, "Di mana tuan muda menemukan ini?" Si anak kembali tertawa riang. Terlihat sifat periang anak itu. Namun ia tidak mau terus mempermainkan kakek buyutnya. Lalu ia pun menjawab, "Di tepi jurang ia hidup sendiri di antara bebatuan." Mendengar ini si kakek terdiam lalu kembali bertanya, "Apakah tuan muda tahu apa ini?" Si anak kembali menggeleng kepalanya. Si kakek pun tersenyum lalu berkata, "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa berada di bukit ini, karena ini biasanya berada di gunung tinggi. Ini disebut Yarsa Gumba untuk obat kuat." Mendengar penjelasan si kakek, anak itu tertawa lalu berkata, Berarti itu cocok untuk kakek buyut." Si kakek menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Tidak ada guna, namun akan sangat berguna untuk ayahmu." Sembari tersenyum, si anak menerima barang itu dan memasukkan ke dalam saku celananya. Anak lelaki itu bernama Rejangli, putra Frengli, sang raja dewa perang. Si kakek itu tentu kalian tahu siapa. Ia adalah Tufu, dokter negara. Makam di sisi pohon itu adalah makam sepupunya, Bao Seng, atau terkenal dengan Bao-Bao tua yang sudah mendahuluinya beberapa tahun lalu. Kini hampir setiap hari Tufu datang ke makam untuk menemani saudara sepupunya itu. "Adik, bawa kakek buyut pulang, sudah waktunya makan siang." Terdengar suara seorang wanita dari kejauhan. Rejang yang mendengar itu lalu menjawab, "Baik kakak." Lalu ia mengangkat Tufu yang masih duduk. Dengan satu gerakan ia melompat jauh bersama Tufu di punggungnya. Ketika memasuki halaman belakang rumahnya, di sana sudah menunggu beberapa orang yang tersenyum melihat ia menggendong Tufu di punggungnya. "Ayah, ibu aku datang!" teriaknya sembari terus melompat. Semua orang yang sudah duduk mengelilingi meja besar di taman itu adalah seorang wanita parubaya, namun kecantikannya tidak memudar, yang kemudian berkata kepada Rejang, "Cuci tanganmu lalu bawa kakek buyut ke sini." "Baik, ibu." Orangnya tidak terlihat, hanya suaranya saja yang dapat didengar semua orang, karena Rejang Li sudah melompat ke pavilion kecil yang terdapat di sana. "Anak itu selalu bermain, lupa waktu," seorang lelaki tampan berkata kepada wanita cantik tadi. Wanita cantik itu adalah Cecilia Chu, nyonya besar keluarga Li. Laki-laki tadi yang berkata kepadanya adalah suaminya, Frank Li, tuan besar keluarga Li. Mendengar putranya disalahkan, Cecilia menjawab, "Itu karena engkau terlalu memanjakannya." Frank Li hanya tersenyum, tidak ingin mendebat istrinya. Tak lama Rejang Li datang bersama Tufu lalu duduk di kursi mereka. Makan siang itu tidak seperti dahulu dihadiri oleh penghuni kaki bukit. Karena sekarang di kaki bukit sudah dipenuhi rumah keluarga Li dan pengawal mereka. Setelah menyantap makan siang itu, Tufu berkata, "Tuan,
Sepertinya usiaku tidak lama lagi. Jika tiba waktunya, bolehkah aku dimakamkan di sisi saudaraku? Mendengar ini semua orang terdiam. Mereka paham Tu Fu sejak ditinggal Bo Seng memang menurun kesehatannya. Usianya memang sudah tinggi, bahkan beberapa orang yang seusia dengannya seperti Jackson Lu, Max Long, sudah lebih dahulu meninggalkan dunia ini. Kakek buyut, jangan berkata seperti itu, Tania Lu berkata sembari membereskan piring-piring yang ada di meja. Tu Fu tersenyum menatap Tania Chu yang cantik lalu ia menjawab, Nona, jika bisa aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Namun takdir manusia tidak begitu saat ini. Frankly yang dia menjawab. Ia pun berkata, Saudara tua, jika itu keinginanmu, maka sudah engkau dapatkan. Apakah engkau memiliki keinginan lain? Tu Fu menggeleng kepalanya lalu menjawab, Tidak ada tuan, semuanya sudah engkau berikan untukku. Cecilia diam saja mendengar percakapan itu. Baginya dengan adanya Tu Fu di sini menjadi teman untuk putranya selain Tetua Jang yang hanya tinggal 3 orang. Tetua Jang yang masih hidup berkata, Usia tidak ada yang tahu. Kami yang 13 orang hanya menyisakan kami bertiga. Namun hingga sekarang belum ada tanda-tanda cucu buyut Cheng Ho akan datang mengunjungi kami. Semua hanya ramalan, mungkin 10 tahun itu bisa jadi 15 tahun, jawab Frankly sembari tersenyum. Tetua Jang mengangguk sembari menjawab, Tuan benar, semua hanya ramalan. Beberapa bulan setelah makan siang itu, Tu Fu harus pergi dahulu meninggalkan dunia ini menyusul saudara sepupunya Bao Seng yang telah lebih dahulu pergi. Hari ini adalah hari pemakamannya. Frankly yang sudah mengundurkan diri sebagai pelindung negeri. Namun kekuasaannya tidaklah berkurang karena pelindung negeri saat ini Hervelem adalah saudara angkat dan juga muridnya. Di sisi lain, ia adalah tuan besar keluarga nomor 1 negeri ini, keluarga Li. Sedangkan Tu Fu adalah dokter negara dengan jasanya yang tiada terhitung. Maka kematiannya membuat gempar negeri ini. Dari rakyat jelata hingga kaisar ingin menatap wajahnya sebelum dimakamkan. Berita kematiannya yang menyebar membuat kaki bukit menjadi penuh oleh rakyat yang menyampaikan bela sungkawa dan doa untuk mendiang Tu Fu. Setelah pemakaman seperti biasa, Frankly menemani para tamu ditemani John Lee, ayah Frankly. Dari banyak tamu yang hadir, satu persatu meninggalkan puncak bukit yang tersisa hanya beberapa orang saja. Rianti bersama suaminya Richard Ye pun tidak ketinggalan untuk datang. Walau mereka berdua belum dikaruniai anak, namun tidak mengurangi kebahagiaan mereka. Di antara semua orang yang sangat sedih dan mereka kehilangan adalah Rejang Li. Tu Fu walau hanya kakek angkatnya, namun sudah seperti teman dan gurunya. Dengan kematiannya ini tentu membuat ia sangat bersedih. Ia sangat terpukul, John Lee berkata sembari menunjuk Rejang yang duduk menyendiri. Frankly mengangguk, lalu menjawab, Tu Fu bagai temannya. Dengan kematiannya aku takut ia sudah siap untuk meninggalkan puncak ini. Mendengar ini John Lee memalingkan wajahnya lalu bertanya, Bagaimana maksudmu meninggalkan puncak ini? Ayah ingat ketika ia dan Tania masih kecil, putriku itu sudah mengatakan saat usianya menginjak 13 tahun. Maka ia akan meninggalkan puncak ini untuk menapa batinnya, jawab Frankly. Johnny berkata, ia pun berkata, banyak cara untuk menempa batin tanpa meninggalkan puncak ini. Frankly tertawa sembari menjawab, ayah, takdirnya harus begitu, maka aku harus meyakinkan Cecilia untuk melepasnya. Mendengar itu Johnny mengangguk, ia seperti tidak ada orang yang bisa melawan takdir. 3 hari setelah pemakaman Tu Fu, puncak Ka'bah kedatangan tamu dari utara negeri ini. Orang-orang itu terlihat sombong, angkuh, dan merasa paling jago sendiri. Seperti cerita dewa perang sebelumnya, Frankly selalu berpakaian sederhana. Para tamu yang datang itu memandang rendah padanya dengan nada sombong. Salah satu dari mereka berkata, Siapa engkau ini berani maju menyambut kami? Panggilkan tuanmu agar kami bisa menyampaikan maksud kami. Mendengar ini Tania maju lalu berkata, Jaga mulutmu, ia ayahku, pemilik rumah ini dan bukit ini. Jika sekali lagi engkau berani berkata kasar pada ayahku, maka mulutmu itu tidak akan pernah bisa digunakan untuk makan. Seorang pemuda yang berada di antara tamu itu tak pernah lepas menatap Tania Lu, yang memang sekarang sudah berusia hampir 20 tahun dengan wajah cantik dan tinggi semampai seperti Cecilia ketika masih remaja. Lelaki tua tadi yang membentak Frankly terdiam menatap Tania lalu mengalihkan pandangannya kepada Frankly sembari berkata, Maaf, kami tidak mengenalmu tuan.
Friendly hanya tersenyum melambaikan tangannya sembari menjawab, "Tidak apa-apa. Kalau boleh tahu siapakah kalian ini?" "Kami adalah keluarga keturunan Laksamana Cheng Ho di utara. Datang ke bukit ini untuk mengambil hak kami," jawab lelaki tua itu sembari tersenyum, berharap Friendly terkejut atau bahkan takut mendengar mereka keturunan Cheng Ho. Namun lelaki itu kecewa karena tidak ada perubahan di wajah Friendly. "Bagaimana maksud Tuan dengan hak Tuan di bukit ini?" tanya Friendly. Kembali lelaki tua itu menjawab dengan nada belum berubah penuh kesombongan. Ia berkata, "Kami akan menggali puncak ini mencari benda milik kami yang ditinggalkan leluhur kami." "Seenaknya mau menggali. Jika engkau ingin menggali makammu, silakan. Maka aku siap untuk memasukkanmu ke galianmu itu," jawab Tanialu sembari berdiri. Melihat putrinya itu, Friendly hanya diam saja. Ia ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh para tamu tak diundang ini. Laki tua itu menatap Friendly yang diam lalu berkata, "Putrimu terlalu kurang ajar, bolehkah aku mengajarnya?" Mendengar ini, Friendly tertawa lalu ia menjawab, Silakan jika engkau mampu." Laki tua itu berjalan ke tengah aula. Tania sembari tersenyum mengikuti. Setelah berhadapan, laki tua itu berkata, "Jika engkau dapat menahan 3 jurusku, maka engkau menang." Tanianya tersenyum lalu ia menjawab, "Silakan. Aku ingin tahu bagaimana cara engkau akan mengajariku." Laki tua itu tertawa dengan bersiap untuk menyerang. Karena menganggap remeh Tania, ia sengaja mengurangi tenaganya. Dengan kecepatan yang diatur, ia mulai menyerang. Namun sayang yang diserang adalah Tanialu, seorang gadis yang dari usia 5 tahun sudah memiliki tenaga dalam yang besar. Tania tidak bergerak, ia hanya diam menunggu lelaki itu dekat. Saat tangan lelaki itu ingin menampar wajahnya, ia bergerak sedikit untuk mengelak lalu mengirimkan serangan balasan serupa tamparan ke bibir lelaki tua itu. Terdengar teriak kesakitan ketika tangan kecil Tania menghancurkan bibir lelaki itu. Walau tidak jatuh, lelaki itu mundur 3 langkah sembari memegang mulutnya yang berdarah. "Jurus pertama, silakan kau lanjutkan dengan jurus keduamu," pinta Tania sembari tersenyum. Lelaki tua yang meringkis kesakitan sambil memegang mulutnya kembali. Ia menyerang kali ini dengan tenaga yang disalurkan seluruhnya ke kaki untuk menjatuhkan Tania dengan sekali serang. Jarak mereka hanya beberapa meter. Dengan kecepatan tendang itu, tentu Tania tidak dapat menghindar lagi. Terdengar teriakan dari orang-orang yang menonton. "Awas!" teriak orang-orang itu hampir berbarengan. Tania hanya menjejakkan kakinya ke tanah dan melompat tinggi, lalu turun mengungkik ketika kaki lelaki itu lewat di bawahnya. Sekali lagi terdengar derit kesakitan dari laki-laki itu. Sekarang bukan hanya darah yang keluar dari mulutnya, namun beberapa gigi pun ikut keluar bersama darah. Tania turun berdiri tenang lalu berkata, "Jurus kedua, mari tunjukkan jurus ketigamu, aku sudah siap." Laki-laki itu hanya diam, memegang bibirnya yang hancur. Ia tidak berani lagi maju. Melihat ini, Tania mundur kembali ke kursi di sisi ayahnya. Semua orang yang datang bersama laki-laki tua tadi diam. Tidak ada lagi nada sombong yang keluar dari mulut mereka. Keluarga Laksamana dari utara ini tidak pantas menjadi keturunannya, kata Tania berdiri meninggalkan ruangan itu. "Hei, tunggu dulu, aku lawanmu," teriak salah satu tamu itu sambil melompat ke tengah aula. Tania berhenti ingin berbalik, namun melihat ayahnya menggeleng kepalanya, ia melanjutkan langkahnya menuju ke belakang. "Tuan, orang-orang ini terlalu sombong, izinkan aku memotong kepala mereka satu persatu." Randu berdiri membungkuk. Friendly menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Mereka adalah keturunan Laksamana, mari kita hormati. Engkau panggilan Ceho untuk hadir di sini." Randu mengangguk sembari menjawab, "Baik Tuan, dilaksanakan." Dengan sekali lompat, Randu sudah berada di ujung pintu. Ia sengaja melakukan ini agar orang-orang itu tahu. Benar seperti perkiraan Randu, setelah melihat gerakan Randu yang begitu cepat, mereka terdiam. Friendly tersenyum lalu berkata, "Jika kalian dari utara mengaku sebagai keturunan Laksamana, maka di Jiangling juga ada Ceho, keturunan juga." "Kakek Ceho masih hidup?" teriak pemuda yang tadi memandang Tania tanpa berkedip. Friendly mengangguk lalu menjawab, "Sekarang ia sedang menjemput, tentu tidak lama lagi akan tiba di sini. Kalian tunggulah." Memang tak butuh waktu lama karena Ceho sudah tinggal di kaki bukit bersama para penghuni bukit lainnya. Ketika pintu terbuka, Ceho tidak mempedulikan orang-orang dari utara, namun langsung menuju Friendly sembari membungkuk. Ia pun berkata,
Tuan besar memanggilku. Friendly menjawab. Engkau bangkitlah duduk di sini, kata Friendly sambil menarik kursi untuk Cheho. Setelah Cheho duduk, Friendly berkata, mereka adalah saudaramu dari utara. Mendengar ini, Cheho memandang ke orang-orang itu, tak satu pun yang ia kenal. Lalu ia bertanya, siapakah di antara kalian, putra, cucu, atau cucu buyut dari Paman Lengho? Pemuda tadi maju sembari membungkuk sembari menjawab, kakek aku cucu buyutnya. Cheho mengangguk lalu kembali bertanya, apakah kalian datang untuk kendi yang ditinggalkan oleh leluhur? Benar kakek, kami menjalankan apa yang diwasiatkan oleh kakek buyut. Jawab pemuda itu. Cheho berkata, sepertinya sudah waktunya. Apakah engkau tahu syaratnya untuk mendapatkan kendi itu? Kembali terdengar jawaban dari sang pemuda. Menurut kakek buyut, siapa yang bisa membuka rahasia kendi itu maka ialah yang berjodoh. Mendengar jawaban ini, Cheho tersenyum lalu berkata, benar, engkau keturunannya, maka mari kita coba apakah engkau berjodoh. Setelah mengatakan itu, Cheho berdiri membungkuk kepada Friendly sembari berkata, Tuan, apakah engkau bisa minta tetua yang menjaganya untuk membawa kendi itu? Friendly tersenyum karena saat itu suara tetua Jang terdengar. Kendi akan aku bawa ke atas jika cucumu juga sudah berada di sana. Terima kasih tetua, sebentar aku memanggil cucuku, jawab Cheho hendak meninggalkan ruangan itu. Namun dihentikan oleh Friendly. Friendly pun berkata, engkau duduklah biar Randu yang membawa cucumu ke sini, perintah Friendly. Mendengar ini Cheho kembali duduk, Randu kembali bergerak keluar dari ruangan itu. Tetua dari para tamu maju dengan sedikit membungkuk. Ia bertanya, bagaimana maksudnya? Kenapa harus ada cucumu di sini? Cheho ingin menjawab, namun Friendly memegang tangannya lalu Friendly berkata, keluarga Laksamana di Jiangling sudah menunggu selama 13 tahun untuk melihat bagaimana bentuk kendi itu karena kami tahu ada keluarga Laksamana di utara yang selamat saat perang utara dan selatan. Friendly berhenti sejenak lalu melanjutkan. Karena ada dua pemuda keturunan Laksamana, maka keduanya harus hadir agar bisa bersama-sama memecahkan rahasia kendi itu. Tetua keluarga Ho dari utara mengerti lalu kembali duduk. Pada saat itu terdengar suara Rejang dari jauh. Ayah, ibu, aku datang. Gema suara belum habis, namun Rejang sudah berada di pintu dengan terpincang-pincang. Ia masuki ruangan itu. Semua orang dari utara menatap Rejang dengan sedikit mengejek karena kakinya yang pincang. Rejang saat melihat banyak orang di sana tersenyum menyapa semua orang, lalu berjalan ke arah ayahnya sembari memberi hormat kepada Cheho. Kakek Ho, bagaimana kabarmu? Rejang berkata. Cheho pun tertawa lalu menjawab, aku baik-baik saja berkat obatmu Tuan Muda. Rejang tertawa lalu kembali berkata, nanti aku minta Paman Randu mengirimkan obat ke tempat kakek. Terima kasih Tuan Muda, semoga tidak merepotkanmu, jawab Cheho. Rejang berjalan ke ayahnya lalu duduk di sisinya, sembari berbisik, siapakah mereka ini? Friendly menceritakan siapa mereka. Setelah mendengar itu, Rejang hanya tersenyum menatap tamu dari utara itu. Ia berdiri lalu menjawab, selamat datang di tempat kami, sembari memberi hormat kepada semua tamu dari utara itu. Namun tidak ada satupun yang menjawabnya. Ia hanya tersenyum lalu kembali duduk. Sementara itu Randu memasuki ruangan dan di belakangnya berjalan Robin Ho yang langsung berlari menuju tempat Friendly duduk. Ia membungkuk memberi hormat dan setelahnya ia berdiri di belakang kursi Cheho. Kalian sudah melihatnya? Naiklah. Friendly pun berkata. Tak lama setelah Friendly mengatakan itu, 3 orang sudah berdiri di hadapannya sembari sedikit membungkuk. Tuan, kami di sini. Tamu dari utara terlihat bingung melihat 3 orang itu sudah berdiri di sana. Entah dari mana. Dan lewat mereka masuk. Salah satu dari mereka memegang sebuah kendi sebesar anak kambing. Friendly berkata, tetua, kalian duduklah. Setelah para tetua duduk, Friendly kembali berkata, mungkin sudah saatnya, maka berikanlah kendi itu kepada tamu kita, agar mereka semua bisa mencoba membuka rahasianya. Tetua Jang yang memegang kendi dan menyerahkannya kepada para tamu dari utara. Kendi itu terbuat dari tembaga, walau bentukannya kendi, namun lubang di atasnya kecil dan hanya bisa sebuah tangan yang masuk. Para tamu dari utara bergantian memegang kendi itu. Rejang yang menyaksikan itu hanya tersenyum.
Satu persatu mereka mengulurkan tangan mereka untuk masuk ke dalam kendi, namun tidak ada satupun yang menemukan rahasianya. Tidak menyerah, mereka terus melakukan berbagai macam cara untuk membuka kendi itu. Dari masukkan tangan, mukul hingga membanting kendi. Franklin dan putranya hanya tersenyum menatap mereka. Setelah lewat beberapa jam, tetua dari utara bangkit lalu berkata, "Kami tidak dapat menemukan rahasianya dalam waktu singkat. Jadi kami ingin bawanya ke utara untuk memecahkan rahasia kendi ini." Sifat mereka dari utara sekarang sudah berubah setelah melihat bagaimana kekuatan dari orang-orang penghuni puncak ini. Cheo bangkit lalu berkata, "Tuan, berilah kesempatan kepada cucuku untuk mencobanya. Jika cucuku tidak dapat membuka rahasianya, maka kalian boleh membawanya ke utara." Tetua tersenyum mendengar kata-kata Cheo dengan wajah sedikit sinis. Ia menjawab, "Benda ini sudah lama berada di sini. Tentu kalian sudah mencobanya, bukan?" Cheo menggeleng kepalanya lalu ia menjawab, "Ini kedua kalinya aku melihat kendi ini. Cucuku baru sekali ini melihatnya. Menurut legenda, jika kendi ini terbuka, maka tidak akan pernah bisa tertutup lagi. Bukan kata tua tahu hal ini?" Tetua dari utara mengangguk. Melihat ini, Cheo kembali berkata, "Engkau bisa melihat bagaimana kendi itu belum pernah terbuka. Jadi memang belum ada yang berjodoh padanya. Jadi aku dan cucuku juga keturunannya, maka kami juga berhak untuk mencobanya." Rejang berdiri lalu ia berkata, "Kakek Ho dan tuan-tuan dari utara, siapapun yang bisa membuka kendi itu, maka ia yang berjodoh, bukan?" Franklin dan Cheo hanya diam saja menatap Rejang yang masih berdiri walau tidak ada satupun tamu dari utara yang menjawabnya. Melihat semua diam, Rejang kembali tersenyum, lalu membalikan tubuhnya menghadap Franklin sembari berkata, "Mereka datang dari jauh, namun sayang tidak berjodoh dengan barang itu." Mendengar ini, Franklin berkata, "Jika mereka tidak berjodoh, maka itu adalah takdir mereka." Rejang menggeleng kepalanya lalu menjawab, "Ayah, tidak adil itu namanya. Walau mereka tidak berjodoh dengan kendi itu, namun mereka juga keturunan Laksamana. Jadi berhak untuk mempelajari apa yang ditinggalkan olehnya." "Bagaimana menurutmu?" tanya Franklin. Rejang yang masih tersenyum kembali menjawab, "Ayah, di sana ada kitab yang dibuat oleh Laksamana. Siapa yang tidak berjodoh dengan kendi bisa mendapatkan kitab lainnya. Masing-masing mempelajari selama 2 tahun. Dan mereka dapat saling bertukar, jadi kedua keluarga keturunan yang mendapatkan ilmu peninggalan Laksamana." Mendengar ini, Franklin tersenyum lalu bertanya kepada tetua dari utara, "Bagaimana pendapatmu, tetua?" Tetua dari utara tersenyum menjawab, "Usul yang baik. Memang ada beberapa banyakkah peninggalan dari leluhur kami yang tersimpan di puncak ini?" Rejang yang masih berdiri menjawab, "Cukup banyak. Jika kalian ingin semuanya, kalian bisa membawanya." Tetua Jang bangkit membungkuk lalu berkata, "Tuan muda, ini tidak sesuai dengan wasiat darinya." Rejang melambaikan tangannya lalu berkata, "Harta itu bukan milik kita. Kenapa kita yang harus repot menjaganya? Sekarang keturunannya sudah berada di sini, maka berikanlah kepada mereka dan kita terlepas dari tanggung jawab selanjutnya." Tetua Jang membungkuk lalu menjawab, "Jika begitu kami menerima perintahmu." Ketiga orang itu meninggalkan ruangan itu. Tak lama mereka sudah kembali ke beberapa benda di tangan mereka, meletakkannya di atas meja sembari berkata, "Tuan muda, semuanya sudah berada di sini." Rejang mengangguk lalu kembali berkata, "Ini semua yang ditinggalkan Laksamana." Tetua ingin maju dan mengambil, namun Rejang melarangnya dengan berkata, "Tetua, mohon sabar, kita menyelesaikan satu persatu dahulu." Tua yang sudah berdiri ingin maju menahan langkahnya lalu kembali duduk bagai ada tekanan yang membuat ia harus menurut kata-kata Rejang. Melihat ini kembali tersenyum. "Kakek Robin, engkau ambillah kendi itu dan cobalah untuk membukanya. Jika engkau berjodoh, maka kendi itu akan terbelah menjadi 8 bagian." Robin Ho yang masih berdiri di belakang kursi kakeknya melangkah ke depan, lalu meminta kendi itu dari tangan tetua dari utara. Robin Ho melihat ke sekeliling. Kendi memperhatikannya dengan hati-hati. Tidak ada pemicu yang membuka kendi itu kecuali memasukkan tangan ke dalam kendi. Dengan membaca Bismillah, ia masukkan tangan ke dalam kendi itu. Dan kejadian selanjutnya membuat semua orang melongo. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya.